kamar 33 di umur saya yang ke-33. Begitu dibuka, suami tidak pakai baju, cuma pakai celana, diketok pun lama. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah, Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, video yang lalu kita menyampaikan tentang keluhan atau keluh kesah curhatan seorang wanita warga Nusantara, di mana beliau menjadi korban dari kebejatan akhlaknya para kabib yang memperistri dia dengan semena-mena, sedulur TV Al-Waha, tanpa surat nikah, tanpa mahar yang jelas, mahar 50.000 terus diminta lagi untuk beli rokok dan lain sebagainya, sampai kemudian belionya ini dikasih makan loyang bekas nasi bekas si Habib dan mukibin-mukibinya, sedulur TV Al-Waha. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian kenapa dia akhirnya pisah dengan si Habib ini yang namanya Habib Taufik Babud. Ini fotonya nih. Ini fotonya, tapi sengaja kami blur. Kami ada data foto-fotonya, kami sengaja menutupinya. Yang jelas kami memiliki data-datanya, data-data dari si Taufik Babud ini, sedulur TV Al-Waha. Dan mohon maaf, pengakuan dari ibu yang kita sebut, video yang lalu kita sebut Bunga itu, juga karena beliau belum bersedia untuk ditampakkan wajahnya, sehingga kami menutupi wajahnya. Kalau di video yang lalu kita menampakkan hanya sebagian kecil dari wajah beliau, dan di video kali ini kita akan sampaikan tentang seorang Habib atau mantan suami dia, si Habib Taufik Babud ini, disatroni oleh beliau sendiri di villa objek wisata pemandian air panas Guci, sedulur TV Al-Waha. Ketika disatroni itu, si Habib ini sedang melakukan hal yang di luar nalar sebagai seorang suami. Keji dia kepada seorang wanita pribumi Nusantara, mengatakan bahwa wanita Jawa itu hanya untuk pelampiasan, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana pengakuannya, dan sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan terlebih dahulu curhatan dari Bunga ini, sedulur TV Al-Waha. Ini bukan nama sebenarnya, nama Bunga itu ya, karena beliau belum bersedia untuk dipublis identitasnya, termasuk juga nama dan fotonya atau wajahnya. Nah, sebelum kita dengarkan, kembali saya ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di dalam pembangunan PPTK Al-Waha, monggo silahkan Anda bisa mendapatkan Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu. Insya Allah ini bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit lahir maupun penyakit batin, penyakit medis ataupun penyakit non medis. Untuk mendapatkannya Anda bisa menghubungi 088 22 14 98 123. Sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan apa yang jadi curhatan Bunga. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Jadi dia punya wanita lain. Dia dekat dengan istri orang. Dengan istri orang. Iya. Merebut istri orang juga. Iya. Ya kayak gitu, dengan gedok terapi. Oh, dia ngaku jadi pinter nerapi gitu. Terapi, katanya ada kelainan di rahim gitulah. Tapi kan ibaratnya seiring berjalannya waktu akhirnya terbongkar. Ada foto-foto. Suami dari perempuan itu tahu kalau istrinya sedang berselingkuh dengan Habib. Lambat laun tahu. Iya tahu. Karena sifat berontak saya waktu itu, saya boleh diceritakan ulang tadi ya. Iya, jadi gini, adalah satu perempuan, salam sehat buat jenengan kalau nonton.
dia perempuan, awalnya ke rumah dengan motor gede, katanya ada bisnis apalah motor gitu sama suami saya. Dia datang ke rumahnya dengan ya, bersama suaminya dengan bukan, oh, sama bukan. temen laki-lakinya. Iya, bukan suaminya. Bukan. Bukan. Jadi ya gitulah, dengan nggak tahu ya apa yang istilahnya bisnis motor gitu lah ya, yang itu nih lah. Terus setelah dia pulang dari rumah tuh, beliau muji, hebat ya perempuan bisa motor gede gitu. Di situ saya tertampar sekali karena saya nggak bisa motor sama sekali. Terus setelah itu ternyata 9 bulan berjalan, ternyata mereka tuh dekat. Ternyata dari sumber-sumber yang teman mereka gitu yang merasa kecewa gitu, sering nyate bareng, sering ke rumahnya si ini, sering ke rumahnya si itu. Bahkan teman-teman si perempuan itu cerita gini ya Mbak, kalau si perempuan itu lagi keluar sama saya, suami minangan tuh, titip ayang saya ya, seperti yang seperti itu. Terus yang sampai yang saya sedihnya tuh anak saya yang besar tuh, mama tadi waktu itu kan lagi beli sesuatu, beli rujak. Tadi waktu dirujakan, Abi teleponan sama perempuan, bilangnya gini, udah dulu ya sayang, I love you gitu. Anak saya yang besar tuh TK lah waktu itu, 5 tahun, dia cerita seperti itu. Dari situ jadi nggak penasaran sih ya, semacam jadi sudut terus. Terus waktu itu bawaannya, terus kalau pulang dapat minuman sisa, jajan sisa kayak orang habis kencan gitu, kayak anak muda habis keluar gitu kan, selalu ada minuman sisa 2 sumama minum. Buatnya dengan sisa-sisanya dikasihin ke anak. Saya yakin itu sisa kencan mereka yang sering dapat. Sampai saya sini langsung saya lempar botol itu keluar, bekas orang dikasihin ke anak kayak gitu. Tapi dia mungkin dia merasa betul. Kayak gitu. Saya ketahuan dia selingkuhnya di Villa Gucci. Di Villa Gucci. Dia dengan satroni sendiri kan? Iya, saya satron. Itu rasa penasaran saya, rasa pemberontakan saya, karena dari awal menikah saya sering ditinggal kayak gitu, selingkuh kayak gitu. Karena sudah titik saya nggak sabar. Nah, di ketika itu lagi hamil anak kedua berarti, atau sudah lahiran? Sudah lahiran, sudah punya anak 1 dua. tahun. Sudah punya anak 2. Dia main perempuan lain. Kemudian karena dengan lahirnya perempuan lagi, akhirnya ditinggal. Komitmen dia. Dia di villa ya gitu, nggak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada ya kayak gitu. Akhirnya rapat-rapat dia panggil, ditutupi, ketahuan. Saya waktu itu mendatangi teman dia yang sering diajak buat teman kencan gitu, laki-laki. Saya ibaratnya memaksa dia, ayo tunjukin villanya yang biasa mereka ketemu. Dengan tujuan, kata alasannya terapi. Iya, terapi. Kan kata suami si perempuannya kan terapi di villa ini gitu. Kita datangi di situ. Di kamar 33, paling atas ujung. Kamar 33. Di umur saya yang ke-33. Begitu dibuka, suami tidak pakai baju, cuma pakai celana. Diketok pun lama. Mereka tidak pakai baju yang selayaknya. Baju-baju mereka gantung di tembok-tembok villa, gantung. Ada celana dalam, ada maaf ya,
ada BH maaf, terus kaos, baju, tergantung mereka punya mereka. Saya kalap di situ, saya kalap, saya teriak-teriak, ngamuk di situ jenengan. ya. Cuman begitu si perempuan ikut ngomong, saya nggak pernah nangani perempuan itu. Saya cuma bilang, kamu siapa? Ngomongnya apa itu? Kan saya, mana kondom, karena spontanitas ya, pakai kondom nggak, saya gitu. Maksudnya saya merasa jijik loh, saya spontan nggak tahu apa yang harus saya ucapkan waktu itu. Saya cari apa, kita nggak pakai itu, sampai si perempuan ikut ngomong, lupa saya ngomong apa dia, cuma saya jawab, kamu siapa? Saya nggak ada urusan sama kamu, saya cuma urusan sama suami saya, seperti itu. Tapi siapa kamu? Gitu. Waktu saya nuding gini, mungkin beliau suami saya itu kan ngiranya saya mau ngapa-ngapain, mau jambak kayak apa-apa gitu. Tapi tangan saya terlalu apa ya, terlalu eman-eman buat apa? Nampar suami. Buat nampar perempuan itu. Iya. Karena kita beda level lah. Karena waktu itu saya mikir kita beda level. Jadi, tapi tangan saya yang diginiin suami, karena kamu siapa gitu, respect suami, tangan saya diginiin sampai ini bengkok sini, bengkak. Tapi saya nggak merasakan itu sakit waktu itu, cuma kak gitu aja. Terus saya histeris di rumah orang. Di villa atau di villa itu? Enggak, setelah itu saya giring mereka, keluar. Ya, saya kata-katain, Habib lakukannya seperti itu gitu. Saya ayo pulang gitu. Tapi saya nggak mau. Waktu itu saya sudah berontak lah. Waktu itu sudah kecewaan saya sudah update status di Facebook, ibaratnya rasa kecewa saya. Cuma kan waktu itu yang saya dapat hujatan balik karena tidak ada yang membela saya sedikit pun. Karena yang dilawan Habib gitu. Iya, karena mereka mewajarkan Habib seperti itu, gitu. Mewajarkan Habib bebas melakukan tindakan kekerasan semacam itu, kekerasan terhadap wanita itu. Iya. Nah, terus akhirnya dari peristiwa itu si Habib menceraikan jenengan? Belum juga. Jadi kita bertahan berapa bulan, masih satu rumah, saya masih rahasiakan semua dari keluarga. Saya merasa waktu itu saya memang mempertahankan rumah tangga. Saya punya anak kecil-kecil. Dari mana saya hidup nanti? Gimana? Tapi kan dia tidak menafkahi jenengan. Iya. Kenapa jenengan masih mempertahankan? Siapa sih yang ingin cerai? Iya. Ya kan? Meskipun dalam kondisi sangat menyedihkan, tetap dipertahankan. Bagus itu. Gitu. Terus saya pengen mempertahankan, cuman setelah keinginan saya setelah kejadian itu dia berubah, saya mau memaafkan, cuma kan nggak berubah juga. Makin dia telepon, ternyata si perempuan sama suaminya pun perang juga di sana, sampai suaminya itu nggak kuat mungkin ya, mukul kepala sendiri pakai botol sampai dijahit kepalanya. Si suami perempuan sampai nggak kuat. Padahal dia seorang laki-laki ya. Iya. Harusnya lebih kuat. Iya. Nah, si perempuannya gimana kemudian? Si perempuannya tuh dengan dengan PD-nya tuh, buktikan kalau memang saya pacaran sama dia kayak gitu awalnya. Cuman ternyata kan wanita mana sih yang nggak bangga ya waktu itu didekati Habib, dijanjikan yang manis-manis, pasti dia pengen jadi istrinya lah. Akhirnya karena si suami nggak mau menceraikan, dia ngirim foto-foto dia sama Habib, sama foto-foto mesra gitu ya, tidak pakai baju malah. Iya, ke keluarganya suaminya. Akhirnya di situ cerai juga. Kita cerai. Masya Allah. Lah terus kemudian setelah dia cerai,
ceritanya gimana dengan dinikahi sama suaminya dengan atau gimana? Dinikahi, tapi kan Pak. Berarti sekarang dia nikah merebut istri orang itu. Iya. Nah, sedulur TV Al-Wahhah, itu tadi adalah curhatan dari Bunga yang menceritakan kronologis perselingkuhan si Habib ini dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Masya Allah. Warga pribumi Nusantara, sedulur-sedulurku semuanya, apa yang disampaikan ini dan apa yang saya ceritakan ini bukan sedang membuka aib orang lain, ya, bukan untuk membahas aib orang lain, tetapi sedang memberikan iktibar, pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita mengetahui yang sesungguhnya siapa kelompok orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad ini, sedulur TV Al-Wahhah. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah juga menceritakan orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat jahat. Bagaimana Allah menciptakan Fir'aun, menceritakan Namrud, menceritakan Abu Lahab, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berbuat jahat diceritakan di dalam Al-Quran. Dan ketika Al-Quran menceritakan tentang kejelekan sekelompok orang atau perorangan, itu bukan tujuan untuk menjelek-jelekan orang yang diceritakan tersebut, tetapi tujuan dari menceritakan kejelekan ini adalah untuk mendapatkan pelajaran agar orang lain tidak menjadi korban, agar orang lain tidak menjadi orang yang diceritakan itu tadi. Kalau ada si Habib Taufik Ba'abud ini, saya harapkan Taufik Ba'abud ini melihat, dan nanti kita juga akan melakukan penelitian kepada Taufik Ba'abud ini, karena disinyalir ketika dia menikahi si perempuan yang sudah punya suami, dia membuat identitas palsu, sedulur TV Al-Wahhah. Nah, sedulur TV Al-Wahhah, dari apa yang diceritakan ini, sekali lagi bukan untuk membuka aib. Kalau si Kibin-Kibin kan yang masih memuja-muja itu mengatakan kita menyebar fitnah. Fitnah itu kalau tidak ada datanya, kalau tidak ada faktanya. Tetapi kalau orang itu ada faktanya, itu tidak bisa disebut sebagai fitnah. Ya, para Kibin, mohon maaf, ini yang sebesar-besarnya. Jangan Anda semuanya langsung mengatakan kami sedang menebar fitnah. Channel fitnah, bukan. Ini bukan channel fitnah. Ini channel sedang membuka kebenaran. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Kullil haqqo walau kana murron." Katakanlah yang hak walaupun itu pahit sekalipun, walaupun itu menyakitkan, sampaikanlah yang hak. Dan ini adalah sesuatu yang hak, kebenaran, di mana seorang Habib yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW berlaku semena-mena terhadap pribumi, terhadap wanita-wanita pribumi Nusantara yang mereka katakan bahwa orang Jawa itu hanya sebagai pelampiasan. Na'udzubillah min dzalik, sedulur TV Al-Wahhah. Para Kibin yang saya hormati, yang saya cintai, mari kita buka mata kita, buka hati kita. Apakah masih harus kita pertahankan mencintai mereka-mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah? Perlu saya tegaskan kembali bahwa ketika seorang itu melakukan pengakuan, maka dia harus bisa membuktikan pengakuannya itu. Kalau Anda bukan seorang tentara, misalkan, kemudian Anda mengaku di hadapan orang lain bahwa saya tentara, maka pengakuan Anda harus bisa dibuktikan. Apakah Anda punya kakak dari anggota militer, punya seragam, punya ini, punya jabatan, dan lain sebagainya. Itu harus dibuktikan pengakuan Anda. Ketika Anda mengaku sebagai seorang militer, tetapi Anda tidak bisa membuktikan diri bahwa Anda benar-benar sebagai seorang TNI, seorang militer, ya Anda berarti TNI gadungan. Ya, ketika Anda mengaku sebagai anak saya, misalkan, tiba-tiba Anda di luar sana mengaku sebagai anak Bahril Ulum, kemudian ditanya, buktinya apa kamu anak Bahril Ulum? Anda harus bisa menunjukkan bukti-buktinya. Ada kakak, ada KTP, ada akta kelahiran, kan begitu. Begitu pula ketika Anda semuanya para Habib mau mengaku sebagai cucu Nabi, Anda harus bisa membuktikan. Benar enggak Anda sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW? Itu harus dibuktikan. Tidak asal hanya mengaku-ngaku saja terus kami harus percaya dengan alasan sudah suhrah wal istibatoh sejak dulu. Ini zamannya bukan
surah wal istifadah lagi. Tetapi zamannya harus dilakukan penelitian secara detail, secara ilmiah, harus dibuktikan. Kalau Anda tidak mau dibuktikan, berarti Anda adalah cucu palsu. Dan sampai hari ini, Anda kan nggak mau dibuktikan, nggak mau melakukan pembuktian bahwa Anda itu benar-benar sebagai keturunan Nabi. Berarti Anda semuanya, para habib, itu palsu. Kan begitu, ya. Jadi, kami harus menyampaikannya. Kulil haqqa wa lakana murran. Sekali lagi, meskipun mungkin ini menyakitkan, tetapi harus disampaikan bahwa ini adalah kebenaran. Bunga yang tadi menceritakan bagaimana ketika Taufik Babud yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, bahkan sampai mengatakan ketika istrinya ini, Bunga ini mau sholat, malah dianggap sholatnya nggak bakalan diterima dengan alasan karena dianya sebagai habib tidak memerintahkan istrinya sholat. Apa maksudnya ini? Istri sholat dianggap sholatnya nggak diterima sama Allah gara-gara si habib sebagai suaminya tidak nyuruh sholat. Jadi kalau saya sholat tidak disuruh oleh habib, maka sholat saya nggak diterima sama Allah. Itu doktrin yang menyesatkan. Kalau saya sholat, tiap hari sholat, terus saya tidak pernah diperintah oleh habib, berarti sholat saya nggak diterima. Masya Allah, itu doktrin yang menyesatkan. Para kibin, para saudara-saudara yang masih sangat memuja-muja habib, berpikirlah, berpikirlah. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelupaan jebule kontaknya disak. Asa Joko bisa Joko mah. Aduh, jadi berkontaknya ngesak sebule. Ini suamiku ngerjain aku. Tega banget dia, ya Allah. Udah ditinggal.